Om, saya ingin menanggapi salah satu video yang menyampaikan opini seseorang yang menganggap bahwa Alkitab itu tidak melarang poligami. Bahkan ada beberapa tokoh Alkitab dalam kisah-kisahnya itu disebut melakukan poligami, sehingga tidak ada larangan bagi orang Kristen juga untuk poligami. Saya ingin menanggapi mulai dari yang pertama, bahwa nampaknya opini itu dibangun oleh kebutuhan sosial politik untuk menaikkan jumlah penduduk suku tertentu agar tidak kalah jumlah dengan penduduk suku lainnya. Akhirnya kebutuhan ini mempengaruhi interpretasi teologis dan terkesan ingin melegitimasi praktek poligami ini dari kisah-kisah di dalam Alkitab. Nah, teologi sesungguhnya adalah kebenaran yang harus berdiri sendiri tanpa harus dipengaruhi kebutuhan lain. Ketika teologi itu dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, politik, maka sesungguhnya teologi akan menjadi pemuas nafsu ekonom, pemuas nafsu sosiolog, pemuas nafsu politikus, atau pemuas nafsu orang-orang yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kajian teologis terhadap prinsip-prinsip pernikahan seharusnya itu tidak dibangun dari pengalaman para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Memang benar bahwa tokoh-tokoh yang namanya tercantum dalam Alkitab ada beberapa yang dikatakan melakukan poligami. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka sesungguhnya sedang melakukan atau menjalani salah satu tradisi pada masanya. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa pengalaman tokoh itu tidak bisa disimpulkan sebagai sebuah prinsip hidup tertentu bagi orang percaya atau umat Allah secara umum. Sebagai contoh, beberapa tokoh di Alkitab tidak saja melakukan poligami, tetapi ada beberapa dari mereka yang melakukan hal yang lain. Contoh, Raja Daud. Raja Daud pernah melakukan dosa perzinahan dengan Batseba dan kemudian mengatur agar suaminya Uria itu terbunuh di medan perang untuk menutupi dosanya. Di dalam 2 Samuel. Nah, apakah kemudian hal itu melegitimasi praktek perzinahan? Salomo, meskipun dia dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi dia jatuh dalam dosa karena mengumpulkan istri dan selir dari berbagai bangsa yang membawa penyembahan berhala ke Israel. Apakah ini kemudian juga menjadi prinsip atau fondasi prinsip pernikahan? Contoh lagi, Yunus. Ini bukan masalah pernikahan. Yunus menolak panggilan Tuhan untuk pergi Niniwe dan justru lari ke arah sebaliknya. Ketika akhirnya ia menyampaikan pesan Tuhan dan Niniwe bertobat, Yunus marah karena Tuhan mengampuni kota itu. Nah, apakah ini juga menjadi prinsip untuk menerima panggilan pelayanan? Tentu tidak. Lagi, Yakub menipu ayahnya Iskak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada kakaknya Esau. Kejadian 27. Nah, apakah praktek ini menjadi prinsip untuk mencari berkat rohani dan jasmani dengan cara menipu? Tentu tidak. Abraham bahkan 2 kali dia membohongi orang lain dengan mengatakan bahwa istrinya Sarah adalah saudaranya. Untuk apa? Untuk
melindungi dirinya sendiri. Nah, apakah ini menjadi prinsip dalam mencari perlindungan politik? Tentu tidak. Interpretasi yang demikian saya katakan sebagai interpretasi yang mengabaikan prinsip hermeneutika Alkitabiah secara komprehensif. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai prinsip hermeneutik itu, tetapi setidaknya ketika kita menafsir sebuah perikop, maka tujuan penulisan, konteks sejarah, genre sebuah perikop atau kitab, struktur tulisan, grammar, gramatika dan sintaksis itu harus diperhatikan. Tidak serta-merta kemudian perilaku tokoh-tokoh dalam Alkitab menjadi model bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika memang perilaku tokoh-tokoh itu dianggap model hidup, lihatlah, ingatlah Daniel contohnya, berdoa 3 kali sehari bahkan sekalipun dilarang. Abraham taat perintah Tuhan bahkan ketika disuruh mengorbankan anaknya. Musa sering berbicara langsung dengan Tuhan. Daud menulis banyak mazmur untuk memuji Tuhan. Apakah itu juga menjadi role model, contoh kehidupan kita sehari-hari? Paulus, seorang misionaris yang gigih, dia melakukan perjalanan panjang untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus dan menulis banyak surat kepada jemaat yang dia berikan. Apakah itu kemudian menjadi role model yang juga harus dilakukan sama persis? Jika demikian, apakah Yesus ketika dia mati di kayu salib, apakah itu menjadi contoh perilaku untuk ditiru bagi orang percaya? Apakah saudara juga akan ikut mati di kayu salib sama seperti Yesus yang melakukan hal itu? Oleh karena itu, saya menanggapi bahwa anggapan bahwa banyak tokoh yang melakukan poligami sehingga menjadi legitimasi orang Kristen untuk melakukan poligami itu adalah salah satu interpretasi yang keliru. Nah, jadi prinsip pernikahan seharusnya tidak dibangun dari perilaku poligami para tokoh. Dalam membangun rumah tangga atau pernikahan bagi orang percaya, prinsip apa? Tentu prinsip utama pernikahan itu harusnya didasarkan pada rencana Allah mula-mula mengenai pernikahan, yang tentu ini harus dimulai dari kisah penciptaan yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Di sana jelas menunjukkan model pernikahan yang ideal yang Tuhan rancangkan bagi manusia itu adalah monogami. Yesus pun mengajarkan hal yang sama tentang pernikahan ini. Ketika ia mengajarkan tentang hal ini, ia merujuk kembali kepada kisah penciptaan dan menekankan kesatuan dalam pernikahan. Rasul Paulus juga menekankan pentingnya kesetiaan di dalam pernikahan. Dan para pemimpin gereja juga diharapkan menjadi teladan dalam monogami. Bukan berarti Paulus melegitimasi poligami. Ketika dia menuliskan seorang diaken harusnya orang yang satu istri, itu bukan berarti yang lain boleh poligami, tetapi jelas pemimpin gereja diharapkan menjadi teladan dalam monogami. Mengingat pada masa itu banyak praktek-praktek poligami dilakukan. Tapi sekali lagi itu bukan prinsip dalam pernikahan Kristen. Nah, lalu bagaimana dengan praktek poligami yang memang nyata-nyata dilakukan oleh para tokoh itu? Sekali lagi, praktek itu terjadi dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, di mana praktek tersebut diterima secara sosial.
Meskipun dalam tanda kutip Tuhan mentolerir pada masanya, tapi Tuhan tidak mendukung sebagai norma ideal. Lalu prinsip Kristen itu seharusnya tetap didasarkan pada prinsip-prinsip kekristenan yang mencerminkan hubungan antara Kristus dengan gereja, yang digambarkan sebagai hubungan yang eksklusif dan penuh kasih. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Prinsip pernikahan Kristen seharusnya bukan didasarkan pada kebutuhan sosial dan politik, melainkan sekali lagi pada prinsip kasih, prinsip kesetiaan, dan prinsip pengorbanan diri. Oleh karena itu, sekali lagi, Alkitab jelas memberikan prinsip pernikahan yang monogami. Demikian tanggapan saya. Shalom.